Baik, eh, kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan kita. Nah, kita akan melanjutkan tentang materi ekonomi makro. Nah, oke, baik kita mulai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi makro tentang permintaan dan penawaran agregat. Nah, pertama kita tuh harus mengetahui sih apa itu definisi dari masing-masing pengertiannya, itu pengertian dari permintaan agregat dan pengertian dari penawaran agregat. Nah, di sini tuh diberitahukan bahwa permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam tingkat harga tertentu dalam ekonomi terbuka. Dari permintaan itu terdiri dari 4 sektor: ekonomi makro, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Nah, tapi sebenarnya untuk ruang lingkup kita kali ini, yang kita bahas itu adalah dari sisi cuman 3 sektor, yaitu dari sisi rumah tangga, bisnis, dan dari sisi pemerintah. Seperti itu ya. Karena kalau untuk yang berbicara mengenai sektor eksternal itu belum kita pelajari pada pertemuan kali ini, gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu diberitahu bahwa bagaimana permintaan agregat dibentuk ataupun bagaimana permintaan agregat itu dibentuk. Nah, namun di sini itu pada dasarnya aku bilang untuk yang ekspor impor itu kita tidak masukkan terlebih dahulu karena masih belum belum kita pelajarin. Jadi ini harus kita hapus terlebih dahulu begitu teman-teman. Jadi yang mempengaruhi dari sisi permintaan agregat itu adalah pertama adalah konsumsi, baru dari sisi konsumsi, habis itu dari sisi investasi, dan dari sisi government spending. Nah, kalau dia di pasar uang itu dari sini dibentuk oleh keseimbangan pasar uang, itu money supply sama money demand gitu ya. Dari teori Irving Fisher yang nanti dia terkait dengan inflasi sama suku bunga real dan nominal, teori Cambridge sama teori Keynes, seperti itu. Nah, kurva permintaan agregat. Nah, kurva permintaan agregat adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah pada setiap tingkat harga. Nah, kita berbicara kayak pada umumnya di teori permintaan dan penawaran pada pelajaran mikro, kita juga mengetahui bahwa P dan Y gitu hubungan dari kurvanya. Dimana kalau dari kurva permintaan agregat ini, ketika harga itu rendah, maka yang diminta itu tinggi. Ketika P rendah, maka nanti dia Y-nya adalah tinggi. Sebaliknya, ketika P itu tinggi, maka Y-nya nanti akan rendah. Nah, setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik, di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Nah, nanti kita gambarkan itu di kurva, itu kan ya. Nah, penyebab kurva permintaan agregat berslope negatif adalah efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing eksponensial. Tapi ini belum ya, garis bawahin. Kenapa sih gitu ya? Karena gini, ketika dia punya pendapatan yang tinggi, di sini tuh kalau efek kekayaan itu nanti kayak efek Pigo. Kalau dia punya kekayaan, dia seolah-olah itu dia tuh kayak ngelihat bahwa barang-barang yang lain itu harganya rendah gitu ya. Berarti ketika dia pendapatan tinggi, makanya harga itu jadi turun gitu. Karena kalau kita lihat, kalau aku punya banyak duit gitu ya, aku ngelihat barang ini tuh kayak nggak ada harganya gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kalau dibilang kayak sultan gitu, nggak usah lihat harga gitu loh. Istilahnya dari si efek kekayaan tersebut. Seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada perpindahan permintaan agregat gitu ya. Jika semakin rendah tingkat
P atau tingkat harga, maka akan menyebabkan jumlah uang real semakin tinggi. Kenapa? Gini, kan kalau kita belajar nih, kalau kita bawa kebersamaan matematika, kalau semisalnya nih, kalau kita punya ada bilangan A dan B, gitu ya. Semakin tinggi nilai A dan semakin kecil nilai B, maka nanti hasil nilainya kalau kita bagi C-nya itu A per B-nya itu semakin besar ya. Tapi kalau kita balik nih ketika C-nya ini semakin besar ya. Nah, sebaliknya ketika ini C A per B-nya itu A-nya itu semakin apa namanya? A-nya itu tetap, B-nya itu semakin besar, maka nanti hasil C-nya itu akan semakin turun gitu ya. Makanya JOB-nya itu semakin turun gitu ya. Seperti di sini dibilang bahwa jika semakin rendah tingkat P, gitu kan, kalau dia semakin rendah nilai pernya, berarti nanti nilai hasilnya, hasil baginya itu akan semakin besar, gitu ya. Dibilang menyebabkan jumlah uang real tingkat harga yang semakin rendah menyebabkan suku bunga turun. Oke, berarti gini, ketika P-nya itu rendah, M per P-nya itu tinggi, baru suku bunganya itu menjadi turun. Nah, hasilnya ketika suku bunga turun, nih, I-nya itu turun. Nah, ketika I itu turun, maka saving-nya akan saving akan maaf, ini bukan I turun, tapi ketika F turun, maka saving juga akan turun, tapi investasi akan meningkat ya. Di sini investasi akan meningkat. Nah, makanya tingkat harga yang semakin rendah menyebabkan suku bunga menurun. Nah, biaya investasi yang murah untuk membeli modal fisik baru membuat investasi menjadi lebih menguntungkan dan menstimulus pengeluaran investasi yang direncanakan. Nah, berarti ketika suku bunganya turun, berarti nanti akan menstimulus pengeluaran investasi yang direncanakan. Berarti yang investasi plan-nya itu akan semakin tinggi, yang menyebabkan expenditure plan-nya juga akan semakin tinggi juga gitu ya. Nah, penurunan kurva permintaan. Nah, terbentuknya kurva permintaan agregat diperoleh dengan menurunkan dari keseimbangan pasar barang dan jasa, menurunkan keseimbangan dari pasar IM, dari kurva IM dan kurva LM. Nah, gini, Keynes bilang gini, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar real MSP akan berubah. Artinya money supply-nya itu akan berubah. Akan berubah akibatnya tingkat bunga berubah. Selanjutnya akan mempengaruhi investasi, akan mempengaruhi pendapatan nasional. Gitu ya. Balik nih, kita lihat nih. Ketika P-nya itu menjadi tinggi. Nah, berarti kan pembagiannya itu semakin tinggi. Misalnya nih, kalau kita ada dikasih sembarang angka. Ada A sama dengan 3, B sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau kita bagi ini A per B itu sama dengan 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, hasil baginya ada 3. Tapi kita tingkatkan nih, B-nya itu menjadi 2 gitu ya. Nah, nanti A per B-nya itu sama dengan 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Oke. Nah, jadi gini, ketika kita meningkatkan nilai B-nya, ini kan kita tadi dari B-nya itu 1, sekarang B-nya jadi 2, berarti B-nya mengalami peningkatan gitu ya. Nah, ingat nih, di sini kan kalau misalnya kita ganti A itu menjadi MS, B itu jadi P. Nah, ketika tingkatan apa namanya? P-nya semakin tinggi atau B-nya semakin tinggi, berarti nanti hasil baginya akan semakin rendah gitu ya. Makanya ketika akibatnya ketika P-nya itu naik, berarti nanti si money supply-nya itu akan turun ya akibat pengaruh dari harganya yang meningkat. Nah, jadi gini, ketika kita lihat satu gini, P itu selalu berhubungan dengan I, gitu ya. Ketika P itu naik, berarti I-nya itu akan naik. Ketika P-nya itu turun, maka I itu akan turun. Seperti itu. Nah, akibatnya tingkat bunga juga berubah. Nah, ketika investasi itu meningkat, tingkat bunganya itu meningkat, suku bunganya otomatis saving akan turun. Nah, saving akan turun, berarti nanti akan pengaruhnya kepada Y. Gitu ya, karena kalau kita lihat dari persamaan sini, Y sama dengan C plus I plus G ya. Ketika G-nya itu turun, maka si Y-nya juga akan turun. Gitu ya. Ini dari teori yang dikatakan oleh si Keynes. Keynes, keseimbangan pasar barang uang.
Nah, ini kita lihat, aku bilang tadi, di sini tuh ada kurva IS dan LM. Di sini perhatikan bahwa pertama adalah ini kurva 1, gitu ya. Baru dia kurva LM ini bergeser ke kiri, gitu ya, karena P-nya itu meningkat, gitu ya. P-nya meningkat, hasil LM-nya menjadi turun. LM turun, dia ke kiri. Nah, lihat kalau aku bilang tadi sebenarnya ini kurvanya itu saling berkaitan ya, karena gini, ini I-nya kan tinggi ya, gitu ya. I1 tinggi, P1 juga tinggi. Nah, jadi gini, kalau menggambarkan kurva, nah itu tinggal sebenarnya dibuat ke samping juga boleh, ke bawah juga boleh. Jadi gini, kalau I1-nya di atas, berarti nanti I1 juga di atas, I0 di bawah, P0 juga di bawah. Karena dia, aku bilang tadi, saling berhubungan gitu loh. Berbanding lurus gitu ya. Kalau misalnya ada A sama dengan B, ketika A-nya naik, berarti B-nya juga naik. Sama nih, ketika P sama dengan I, ketika P naik, berarti I-nya juga akan naik gitu ya. Nah, jadi gini, ini kan kurvanya sudah dapet nih, ketika pertama adalah di titik ini. Nah, titik ini ada nilai kita gambarkan sebagai di kurva AD-nya itu sebagai A, gitu ya. Baru bergeser nih ke kiri karena P-nya itu meningkat. Nah, ketika P-nya itu meningkat, berarti nanti sini I-nya akan meningkat ya. Karena kan otomatis gini, pengaruh P-nya meningkat ya dari sini ya. P itu meningkat berarti ini kan dari P0 nih ke P1 naik. Berarti ini kan P-nya meningkat. Nah, ketika P meningkat berarti nanti sini udah otomatis geser ke kiri gitu ya. Jadi dia saling ngaruh antara I dan P-nya itu. Oke. Ini itu menurunkan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu dari ini aku bilang dari Pigo ya. Pigo itu bilang gini, oke, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas real mereka berubah. Yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tertentu. Perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Kenapa sih gitu ya? Karena gini, ketika harga itu berubah, misalnya harga itu mengalami kenaikan, sedangkan saldo kas kamu misalnya nih, kamu punya uang 1 juta. Nah, biasanya tuh kamu 1 juta itu bisa beli misalnya nih ya 10 bungkus nasi kotak gitu ya. Tapi tiba-tiba harga itu mengalami perubahan, mengalami kenaikan gitu ya. Otomatis kamu yang tadinya harganya kamu dari 1 juta bisa beli 10 nasi kotak, jadi cuma bisa dapat 8 kotak gitu ya. Otomatis dari sini pertama konsumsi kamu jadi 10, sekarang jadi cuma 8. Otomatis apa namanya? Kalau dilihat dari sini itu ini kan akibatnya ketika P naik saldo kas kita tuh bukan dibilang dari sisinya itu, tapi lebih kayak ke eh, apa namanya, uang kamu itu menjadi harganya itu nggak segitu lagi gitu loh. Ibaratnya kayak hampir sama sih kayak inflasi gitu loh. Kamu harganya turun tapi saldo bukan maaf, harganya berubah tapi akan mengakibatkan ke saldo kamu yang kamu punya. Uang kamu ini, kamu punya petty cash-nya berapa gitu loh. Kamu ada cash-nya berapa, tapi kamu beliin, tapi nggak bisa dapat seperti yang kamu biasa kamu pakai gitu loh. Yang bisa kamu konsumsi gitu. Jadi hasil konsumsi kamu juga berkurang karena harga itu meningkat. Atau kalau gampangnya ya udah ketika harga naik berarti kamu akan mengurangi konsumsi gitu kan, simple banget sih kalau dari sisi situnya. Istilahnya kalau kamu misalnya ada barang-barang mahal gitu ya, pasti kamu akan mengurangi nih konsumsi kamu dulu sampai uang kamu bisa cukup membeli barang itu. Nah, hasil ketika kamu konsumsi yang menurun, otomatis nanti akan mengakibatkan pendapatan nasional juga akan menurun. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat efeknya tadi dari sisi IS ya. Kenapa? Karena yang bergeser tadi itu adalah C. Nah, tapi di sini sebenarnya nggak berkaitan ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini tuh bahwa IS itu bergeser. Oh maaf, berkaitan. Aku pikir dari sini IS 0 ya. Nah, lihat nih teman-teman. Di sini itu digambarkan bahwa ini adalah kurva yang awal antara barang jasa dan kurva pasar uang.
gitu ya. Tapi tadi karena kan kita lihat ketika P-nya itu naik, maka saldo kas kita turun, saldo kas kita turun berarti konsumsi kita akan turun. Nah, konsumsi turun menggeser kurva IS karena ini komponen dari komponen IS ya. Ini komponen IS. Jadi yang bergeser otomatis kurva IS-nya. Itu ya kemana? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia mengalami penurunan. Oke. Nah, karena dia mengalami penurunan, lihat nih kurvanya. Nah, di sini ada I0. Ada I0, ada I1, di sini P1, ada P0. Kenapa gitu? Nah, lihat nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari sisi permintaan agregat, ketika harganya rendah, ini, ketika harga itu rendah, permintaannya akan meningkat. Ketika harga tinggi, permintaannya akan turun. Gitu ya. Oke, kita review di sini. Sama kan ya? Ketika harga tinggi, permintaannya turun. Ketika harga rendah, permintaannya meningkat. Gitu ya. Tapi gini, kalau dari sini, yang bergeser itu kan kurva LM. Nah, ketika kurva LM yang bergeser, maka kita tinggal memindahkannya aja. Tinggal membuat garis. Sebenarnya kalau misalnya dari sini itu, kita bisa aja langsung kayak nentuin titiknya itu, ya udah ini ke sini. Ini, maaf, ini, yang ini ke sini kan. Udah, ini kan sama ya kurvanya ya. Nih. Ya, tapi kalau di sini, yang di sini, kenapa sih dia di sini? Dia kan kalau di sini itu dia itu dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas kayak seolah naik, padahal bukan, seharusnya turun ya. Nah, dia ini sebenarnya berbanding terbalik karena yang bergeser itu adalah kurva si IS-nya, bukan kurva LM ya. Kalau kurva LM yang bergeser, kita tinggal buat gambar yang sama persis gitu ya. Tapi kalau kita buat kurva IS yang bergeser, kita balik nih. Tapi dari sini kan tetap sama ya. Artinya ketika P-nya itu naik, pendapatannya turun. Gitu ya. Ini kurva permintaan agregat bergeser. Nah, di sini tuh dikasih tahu bahwa kurva agregat bergeser itu bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, kurva permintaan agregat bergeser ke kiri bila nih dikasih tahu bahwa CI dan G-nya itu berkurang. Tapi dengan asumsi harga itu tetap, ingat ya, harga tetap, atau bisa kita bikin sticky, atau bisa kayak kita mengasumsikan sebagai kayak ceteris paribus gitu ya. Tapi karena ada di sini itu jangka pendek, bisa aja kita sebut sebagai yang sticky, harganya tetap. In matter lagi aku sebutkan bahwa axis ini nggak ada ya, karena kita belajar tentang apa namanya, dari pasar yang tertutup, perekonomian tertutup. Nah, ini juga nggak ada. Otomatis yang mempengaruhi adalah AD sama dengan Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk menurunkan pengeluaran pemerintah melakukan kebijakan fiskal kontraktif dan moneter kontraktif. Nah, kalau fiskal itu nanti kayak dari sisi apa namanya, G dan tax, government spending sama tax, dan moneter kontraktif itu dari sisi JUB atau M-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kurva permintaan agregat bergeser tadi sudah. Yang sama ya. Oh, maaf. Kurva agregat bergeser. Nah, ini apabila bergeser ke kanan, otomatis kalau ke kanan dia CI dan G-nya akan bergeser ke kanan. Yang tadi kalau bergeser ke kiri, kalau dia harganya turun ya atau berkurang. Kalau ini meningkat, otomatis dia bergeser ke kanan. X nggak usah diperhatikan. Asumsi sama, harga tetap. Ini juga meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif dan moneter ekspansif. Kalau fiskal dari G dan tax, moneter dari jumlah uang beredar. Oke, masuk ke teori penawaran agregat. Nah, penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk dan jasa secara agregat. Nah, artinya ini kan menawarkan ya, berarti otomatis dia bisa disebut ya otomatis kurva penawaran gitu ya. Kurva penawaran dibentuk dengan hubungan antara fungsi produksi, fungsi permintaan dan penawaran, faktor produksi, tenaga kerja modal tanah dan jangka pendek dan tanah dan modal dianggap tetap ya. Dalam jangka pendek tanah dan modal dianggap tetap sehingga output tergantung pada jumlah input tenaga kerja. Gitu ya teman-teman. Jadi gini, kalau kita dari sisi penawaran kita akan memperhatikan dari sisi bagaimana
barang apa saja yang kita produksi, metode pakai apa yang kita produksi, gitu kan ya. Pekerjanya siapa. Jadi dari sisi-sisi itu yang akan mempengaruhi si penawaran agregat ini, gitu ya. Dilihat di sini pertama itu ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi kan tadi yang capital sama labor ya. Fungsi permintaan dan penawaran faktor produksi, tenaga kerja, modal tanah. Baru intinya di sini. Dalam jangka pendek, tanah dan modal dianggap tetap gitu ya. Sehingga outputnya itu tergantung dari situ. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Nih, kurva long term, ya long run aggregate supply curve LRAS. Nah, di sini tuh dikasih tahu bahwa kurva LRAS itu harganya berubah tapi Y-nya tetap gitu ya. Kebalikannya nih. Dalam jangka panjang tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga gitu ya. Jadi di sini tuh yang mempengaruhi si Y ini bisa berubah itu adalah dari sisi labor, capital, dan bukan dari sisi harga. Jadi dia pengaruh harganya itu nggak ada gitu loh. Makanya dia tidak bergantung pada tingkat harga. Dia bisa bergeser atau berpindah, itu dipengaruhi sama yang namanya si faktor produksi tadi. Makanya ini kurvanya di sini adalah Y-nya seperti ini. Dan kalau yang kurva yang short run, nih, dia tuh bergantung pada harga gitu ya. Dalam selama jangka pendek harga-harga bersifat kaku sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek adalah berbentuk datar. Nah, di sini tuh istilahnya kalau yang tadi di long run itu Y-nya yang tetap gitu, maksudnya yang berbentuk vertikal, sedangkan yang dalam short run itu dia itu berbentuk horizontal karena dia kan asumsi kalau dalam jangka pendek harga-harga itu bersifat sticky, sedangkan dalam jangka panjang harga-harga itu bersifat fleksibel, jadi menyesuaikan antara permintaan dan demand. Nah, tapi kan dia dari long run untuk agregat supply, otomatis dia yang dipengaruhi sama faktor-faktor dari si penawaran tadi. Nah, faktor-faktor penawaran apa aja tadi? Yaitu dari sisi faktor produksi tanah, capital, sama tenaga atau mesin. Oke. Nah, perhatikan keseimbangan kurva AD sama dengan AS. Nah, perhatikan bahwa kebijakan fiskal ekspansi itu adalah meningkatkan G dan menurunkan teks ya. Nih, karena kalau misalnya kita lihat ketika dari Y sama dengan C plus I plus G, atau bisa kita Y sama dengan C kali Y kurang teks, ya kan, ditambah I tambah G. Oke, semakin tinggi G berarti Y akan semakin tinggi, semakin kecil T berarti nanti Y-nya juga akan semakin tinggi gitu ya. Maka ya mengalami peningkatan. Otomatis kalau tadi dia mengalami peningkatan, kurvanya bergeser ke mana teman-teman? Otomatis kurvanya akan bergeser ke kanan. Yang dari ADO menjadi AD1 geser ke kanan. Lihat nih bahwa dalam long run, ini adalah long run, ada SRAS. Ingat, perhatikan titik-titik di sepanjang LRAS dan di sepanjang SRAS. Oke, pada short run, jangka pendek kan ya. Lihat nih, ini ada jangka pendeknya. Nih, perhatikan. Apa nih yang pengaruhnya? Nah, dalam jangka pendek, nih, harga adalah tetap. Harga tetap. Sedangkan ini harga tetap nggak berubah, tapi pendapatan meningkat menjadi Y1 ya. Oke, misalnya gitu ya. Oke, dalam jangka pendek dia itu harga tetap, pendapatan berubah menjadi lebih besar. Lihat untuk yang long run. Nih, long run. Nah, dalam long run ini bisa teman-teman perhatikan bahwa dia itu bersifat P-nya. P-nya itu dari sini ke atas, otomatis dia mengalami kenaikan.
P mengalami kenaikan, lalu Y-nya apa? Berubah nggak? Y-nya tetap ya. Jadi conclusion like this. Jadi ketika ada ini pengaruh dari G atau teksnya ini, berarti nanti ke dalam short run itu adalah naiknya pendapatan menjadi naik, harga itu tetap, berarti dari sisi A ke B. Sedangkan dari harga naik, nih, untuk yang long run harga naik, sedangkan ini tetap, titiknya dari A menjadi C. Gitu teman-teman. Nah, kurva permintaan yang agregat yang bergeser ke kiri, tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, fiskal kontraktif menurunkan G atau menaikkan teks. Nah, ini kebalikannya. Tadi kalau dia meningkatkan G, menurunkan teks, dia geser ke kanan. Kalau sebaiknya menurunkan G, meningkatkan teks, otomatis dia akan menggeser kurva ke kiri. Oke? Perhatikan baik-baik. Dia dari sisi long atau short run dulu ya. Short run nih. Nih, otomatis harga tuh dalam jangka pendek harganya itu tetap ya SR P tetap baru si Y-nya itu akan turun. Oke? Kenapa? Udah ya ini ya. Ini dia P-nya itu tetap, sedangkan itu menjadi Y 0 ya. Ini misalnya 1. Oke? Dalam jangka panjang, lihat perhatikan nih. Dia adalah Y-nya itu adalah tetap, pendapatannya itu tetap, sedangkan harganya itu adalah turun ya, karena dia akan bergeser kemari. Nih. Sini ya P0. Kalau misalnya sini jadi P1, P-nya turun. Gitu. Jadi dengan short run, P-nya itu tetap, Y-nya turun. Dalam long run, Y tetap, P turun. Jadi ini udah benar ya, sticky ya, harga itu tetap. Sedangkan kalau yang dari long run, Y-nya yang tetap. Nah, ini dari SLM ke agregat demand. Oke. Nih. Lihat bahwa ada di sini teman-teman. Ada kurva, ini agak rancu nih. Ada kurva IS. Nah, ini IS 1. IS 0, sini ada LM 0. Nah, pertama IS ini bergeser ke kanan, otomatis tingkat bunganya adalah berubah. Tingkat bunga berubah dan pendapatan menjadi meningkat. Oke, kita buat garis, dibantu. Kita buat garis untuk menunjukkan pergerakannya ya. Nih, kita gerakan dulu. Oke, kita pergerakan dulu semua. Lihat lagi, hasil setelah kurva IS bergeser, kita mau digeser lagi nih kurva LM menjadi LM1. Nah, ketika LM1 bergeser, berarti nanti R meningkat. Nah, R itu meningkat. Setelah R itu meningkat, berarti Y-nya kita, karena di sini A dan C itu Y-nya sama kan ya. Nah, lihat teman-teman, berarti ini dari sini. Dari sisi ada long run, ada short run. Nah, kita bersihkan sebentar ya. Nih. Nah, jadi ini kan udah, ini ngikutin aja sih gambar titik-titiknya. Baru kita lihat dari sisi sini. Nih. Sisi IS, Y teksnya IR dan G. Nah, G-nya itu meningkat, maka Y akan bergeser. Berarti Y bergeser ke kanan, berarti nanti dari sisi AD geser. Nah, ketika AD geser, lihat nih teman-teman. AD geser ke kanan dari sini. Nah, lihat di sini, kalau di sini ada kurva ya. Sini LRAS. Ini kalau teman-teman masih ingat itu yang kayak dari multiplier ya. Multiplier jadi berarti berhubungan. Jadi misalnya kalau ketika ada perubahan, kita asumsikan M yang konstan atau R yang konstan, gitu-gitu ya. Jadi untuk
apa sih yang kebijakan dilakukan oleh bank sentral gitu ya untuk mengatasinya gitu. Nah, jadi kalau dari teman-teman lihat nih, pertama situ kan nilai R-nya sini A, baru menjadi B. Nah, jadi karena dia itu kan bergeser ya, kurva IS-nya bergeser ke kanan. Nah, ketika kurva IS bergeser ke kanan, kan ini ada B ya. Tapi kan dia dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, dia itu kan dia nggak bergeser harganya. Jadi kita anggap di sini. Nah, karena gini loh, di sini kan sebenarnya kalau kita lihat itu dari IS ini bergeser ke kanan, ini kan R-nya ngalamin kenaikan, otomatis P-nya itu berubah juga dong ya. Tapi karena dia dalam jangka pendek, seharusnya berubah, jadi nggak usah berubah. Jadi tetap aja jadi posisi di sini. Nah, tapi lihat nih, ada kurva Y0 yang dari C ini. Di sini kan ketika ini berarti kan Y itu tetap. Nah, ketika kita asumsikan Y tetap, berarti dia itu termasuk dalam kurva LRAS. Nah, jadi di sini kan kalau LRAS itu pengaruh harga itu bisa ditentukan ya, bisa mempengaruhi. Nah, jadi gini. Nah, jadi otomatis P-nya itu meningkat gitu. Nah, kalau kita lihat dalam misalnya dalam kayak kasusnya gitu ya, misalnya ya, kalau kita lihat bahwa ini kan kalau shocknya, ini kan bisa kita bilang kayak sebagai shock ya, shock ya, shock to AS misalnya nih, ada kurva misalnya nih ya, ini bisa kita contohkan sebagai gini, ini apa namanya, pertama gini, oke. Ini ada A gitu ya. Misalnya nih ya, karena kita di sini dari sisi agregat suplai nih ya teman-teman ya. Kan ada misalnya nih kita naikkan P itu meningkat, P meningkat itu maksudnya harga minyak ya. Harga minyak itu kan bahan baku. Nah, bahan baku ini kan dari sisi penawaran ya. Nah, misalnya P minyak dunia itu meningkat, otomatis kan kalau P minyak dunia itu meningkat, AS itu akan bergeser nih ya. Gini kan. Nih, geser nih permintaannya. SRAS naik ke atas karena dia P-nya itu mengalami kenaikan. Nah, karena nggak mungkin kan kita geser di yang kurva LRA, apa namanya LRA, karena kalau kurva LRA yang kita geser itu akan menggeser si pendapatannya. Tapi kan di sini harga naik, otomatis kita dari sisi SR-nya ya, short-run-nya. Oke, nah bergerak tuh dari sini ke atas. Nih, misalnya kita namain A, ini berarti B, gitu ya. Kita lihat nih ketika itu apa itu namanya? Berarti nanti dari sini ketika harga naik, berarti nanti pendapatannya itu turun, gitu ya. Harga pendapatan turun, tapi harganya naik, gitu ya. Nah, berarti gini loh, berarti Y-nya itu turun, P-nya itu naik. Apa nih teman-teman? Namanya kan stagflasi, gitu ya, stagflasi. Oke, sudah dapat nih. Nah, lama-lama otomatis kan harga tuh nggak bisa tetap aja naik. Namanya dari sisi long run, dia akan kembali lagi nih menjadi ke titik A. Namanya kan harga itu bersifat fleksibel. Nah, otomatis orang-orang masyarakat ini nggak mau harga itu selalu naik. Otomatis dia berusaha untuk menurunkan gitu. Jadi ketika menurunkan harga itu kan terjadi nggak dalam jangka pendek lah ya, otomatis dalam jangka panjang seperti itu. Otomatis kayak aku bilang tadi, dia yang pertama harga di B, balik lagi berusaha menjadi ke A gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, jika lama-lama dilihat nih masyarakat tuh nggak sejahtera nih, otomatis gini, otomatis bagaimana caranya pemerintah itu yaudah kalau misalnya dilihat nggak balik-balik nih gitu ya, udah pemerintah geser nih kurvanya ke kanan. Kenapa lagi? Ya udah dia gini, asumsikan di sini misalnya ada Y-nya itu cuma 20 ya. Sedangkan di Y sini ada 30. Nah, kan misalnya kalau ketika harga 30 kita cuma bisa ketika harga misalnya P2 kita cuma dapat 20. Udah deh pemerintah kayak apa menggeser bukan pemerintah sih, misalnya pemerintah kayak mensuplai jadi dia otomatis adik itu geser ke kanan. Jadi meskipun harga di P2 Y-nya itu tetap
berubah menjadi 30. Jadi kan dia lebih banyak keuntungannya. Nah, di sini tuh P-nya itu akan jadi tetap dan Y-nya juga akan menjadi tetap. Seperti itu, teman-teman. Oke. Terima kasih, teman-teman.